Shalom saudara-saudara yang terkasih, Bethany at Home. Hari ini adalah tanggal 29 November, minggu kelima, minggu yang terakhir bulan November. Seperti biasa kita melakukan perjamuan kudus minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan puji syukur kita sudah bisa melakukan ibadah secara onsite, walaupun kita belum bisa melakukan perjamuan kudus secara onsite, maka kita tetap melakukan perjamuan kudus secara online. Nah, saudara boleh menyiapkan roti dan anggur atau crackers and juice yang akan dipakai dalam perjamuan. Nah, saya akan ingatkan sekali lagi bahwa penting sekali kita tahu bagaimana dan untuk apa kita melakukan perjamuan kudus, sehingga ini bukan menjadi sebuah kegiatan rutin saja, tapi akan terjadi sesuatu yang luar biasa setiap kali kita percaya. Dan ingat, kita melakukannya karena iman. Baiklah saudara, perkenankanlah saya akan sharing beberapa hal sedikit saja. Nah, seperti biasa, saya akan selalu mengambil dari Leviticus 17:11. Imamat 17 ayat yang 11 saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia, saudara. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku, kata Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ingat saudara, the life is in the blood. Nyawa ada di dalam darah. Kehidupan ada di dalam darah. Jadi pada saat kita angkat cawan, minum darah, makan roti yang adalah tubuh Kristus, yang melambangkan tubuh Kristus. Jangan lupa, darah itu masuk. That means apa? Kehidupan Kristus ada di dalam kita. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita boleh percaya tidak mungkin sesuatu tidak terjadi pada saat kita melakukannya dengan iman dan dengan pengertian, dengan understanding yang benar dari Tuhan. Nah, satu lagi, kalau kita baca ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa darah itu, tadi kita tahu bahwa darah itu ada kehidupan, nyawa ada di dalam darah. Tapi darah itu tidak boleh dimakan, saudara. Tidak boleh diminum. Saya akan bacakan Leviticus 17:14 ya, beberapa ayat sesudahnya. Ya, karena darah, ini ayat 14 saudara. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun saudara, janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah, bayangkan saudara, hukumnya sudah jelas. Barang siapa minum darah atau memakan darah, hukumannya satu, dia harus mati. Nah, seluruh bangsa Israel tahu itu. Peraturan itu sangat ketat. Darah tidak boleh diminum, darah tidak boleh dimakan. Nah, saudara bayangkan, saudara. Kita tahu bahwa ada kehidupan di dalam darah. Tapi sebaliknya, jika seseorang mengalami kemasukan racun ke dalam tubuhnya, racun pun itu akan mengalir di dalam darah. Menyebar melalui darah. Apapun yang berbahaya, zat-zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita dari luar, itu akan tersebar melalui aliran darah. Nah, bayangkan saudara, jika kita memakan darah dari hewan apapun juga, sehingga kita makan juga racun-racunnya. Dan kita berkata jelas, darah tidak boleh kamu makan, tidak boleh kamu minum. Dan tiba-tiba saudara, sekian ratus tahun kemudian, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di depan orang Farisi, di depan orang Israel, dan berkata, makan tubuhku dan minum darahku. Tiba-tiba Yesus berkata demikian. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian ratus tahun ada seseorang yang berkata, yang ini boleh kamu minum. Yang ini boleh kamu minum. Nah, bangsa Israel, orang-orang Israel, orang Farisi, mereka tidak paham, tidak mengerti. Dan mereka mengatakan, ini apa maksudnya? Menurut hukum, orang yang makan darah itu harus dilenyapkan, harus mati. Tiba-tiba seseorang berdiri, Yesus, dan berkata, yang ini boleh kamu minum. Yang ini boleh kamu makan. Bisa dibayangkan saudara, mereka tidak percaya dan mereka banyak yang kecewa dan mereka bahkan murid-murid Yesus banyak yang berhenti mengikuti Yesus. Saudara boleh buka di Yohanes 6 ayat yang 56. Bahkan Yesus berkata, jika engkau makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Luar biasa, darah yang ini boleh kamu makan. Bahkan harus kamu makan. Harus kamu minum darah yang ini. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat 53, Yohanes 6:53, dia berkata demikian. Jika engkau tidak minum darahku dan tidak makan tubuhku, tidak ada kehidupan di dalam engkau. Oh, luar biasa sekali saudara. Satu hal lagi saudara. Yesus mati untuk kita. Nah, sering kita dengar bahwa Yesus mati untuk menghapus dosa. Nah, sebetulnya bukan menghapus dosa saudara. Menghapus itu erase, atau kalau saudara di komputer ada tombol delete. Nah, itu dihapus. Jadi sebetulnya bukan dihapus, lebih dari itu. Dibayar, saudara. Ditebus. Nah, bedanya apa?
Kalau dihapus, itu nggak ada biayanya. Ya udah hapus saja. Tapi kalau ditebus, sesuatu harus dibayarkan sehingga sesuatu berubah kepemilikan. Makanya disebut ditebus. Yang tadinya bukan milik Kristus menjadi milik Kristus. Nah, saudara, engkau dan aku itu ditebus. Sebelumnya kita bukan milik Tuhan Yesus, bukan milik Allah Bapa. Tapi dengan darah Kristus, sekarang kita menjadi miliknya. Ditebus, bukan cuma dihapus dosa kita, ditebus. Makanya ditebus dosa kita dan kita berubah kepemilikan menjadi milik Kristus. Oh my God, thank you Lord Jesus. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara harus pahami ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya kasih satu ilustrasi lagi saudara, yang terakhir. Saudara bayangkan sebuah pengadilan ya, di sebuah ruang pengadilan, paling tidak di situ ada 4 pihak, yaitu apa? Hakim, lalu ada si terdakwa, biasanya orang yang jahat, lalu ada penuntut. Dan biasanya ada satu orang yang namanya pembela. Ya, ada hakim, terdakwa, penuntut, dan pembela. Nah, saudara bayangkan di sebuah ruang pengadilan, ada seseorang dibawa masuk terdakwa. Dia melakukan sebuah kejahatan, tentunya dia penjahat. Dan hukum sudah jelas bahwa akibat yang dia lakukan, kejahatannya, hukumannya satu, hukuman mati. Dan si penuntut, ya, atau pendakwa tentunya, penuntut itu bertugas untuk membeberkan segala kesalahan-kesalahan dia, sehingga hakim itu bisa mengambil keputusan, ketok palu, memutuskan, oke, orang ini memang harus mati. Nah, saudara bayangkan, ada terdakwa yang melakukan kejahatan dan harus dihukum mati. Penuntut sudah menuntut hukuman mati. Hakim tinggal ketok palu, mengambil keputusan, oke, orang ini harus mati. Tiba-tiba, sang pembela bilang, oke, saya tahu orang ini harus mati, karena dia melanggar hukum. Karena dia melanggar undang-undang. Oke, hukumannya memang mati. Tetapi, saya akan menggantikan dia mati. Orang ini bebas pergi, saya yang akan mati. Itu yang dilakukan Yesus. Saya yang akan menggantikan dia, maka dia hidup. Nah, tentunya hal seperti ini tidak mungkin terjadi di dalam alam nyata, tapi itu yang dilakukan Yesus. Selesai? Belum selesai. Si terdakwa, si penjahat pergi bebas. Lalu yang harus mati, si pembela mati, dia mati sudah. Lalu hakimnya bilang gini, karena hakim yang terakhir keputusan ada di tangan hakim, saudara. Hakimnya bilang begini, saudara. Baiklah, engkau mati menggantikan dia. Dia bebas, engkau harus mati. Karena hukum tetap harus jalan. Lalu si hakim berkata kepada terdakwa, terdakwa bersyukur sekali karena dia tidak jadi mati, saudara. Bayangkan dia hidup, bahkan dia tahu bahwa dia sebetulnya harus mati. Lalu hakimnya bilang begini, saudara terdakwa, saudara sekarang bebas. Engkau bebas karena seseorang telah menggantikan posisimu, dia yang mati, engkau hidup. Dan sekarang, aku hakim mengangkatmu menjadi anakku. Nah, saudara bayangkan, kitalah terdakwa. Yang menggantikan kita mati, Yesus. Yang jadi hakim, God the Father, Allah Bapa sendiri. Skenario seperti itu, saudara. Kita hidup sekarang karena ada satu orang yang mati. Right here, right now, posisi kita dalam keadaan baik bisa seperti ini gara-gara satu orang mati, saudara. Kalau dia nggak menggantikan kita, ceritanya akan beda. Kita hari ini tidak bisa berdiri di sini. Dalam keadaan yang baik, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Makanya, kita melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat apa yang dia telah lakukan. Dia mati untuk kita. Seperti itu. Nah, dengan mudah kita bisa lupa hal-hal seperti ini. Karena ya terlalu sering lah, terlalu udah biasa. Setiap minggu, mungkin setiap 2 minggu kita, ya tahulah Yesus sudah mati. Maka Yesus bilang, lakukan ini untuk mengingat aku. Setiap kali kau tahu kondisimu bagus, ingat seseorang telah mati bagimu. Ingat, itu tidak akan terjadi jika Yesus tidak mati. Baiklah saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus. Mari kita satukan hati kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau menggantikan kami sehingga kami hidup. Engkau ambil segala celah kami, kesulitan kami, kutuk kami Engkau ambil sehingga kami hidup sekarang. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari saudara,
Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apa yang telah kuterima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu. Pada malam sebelum ia diserahkan, Yesus Kristus, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagimu. Makanlah, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur, ini adalah iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari saudara kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Demikian pula ia mengambil cawan setelah ia makan, lalu mengucap syukur, memberikan kepada muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kekal yang dimateraikan oleh darahku. Ambil ini, minum dari cawan ini, sebab ini adalah darahku yang ditumpahkan, dicurahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah setiap kali kau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita menyatakan, mengingat, memproklamirkan kematian Kristus sampai ia datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah iman persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum, saudara, di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Mari saudara ucapkan syukur dengan mulutku, dengan mulutmu. Ucapkan syukur, buka mulutmu, angkat pujian dan sembahmu. Thank you Jesus. Bagi saudara yang bisa, mari saya ajak, let's pray in spirit. Oh, glory to you Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus for all that you've done. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu, for your goodness, your kindness, for your love and mercy. Kami boleh berada di dalam keadaan yang baik karena Engkau, karena kasih-Mu sempurna. Your love is forever, your grace is forever, your mercy is everlasting. Lord Jesus, thank you for everything. Kami menerima segala kebaikan. Dan saudara boleh percaya bahwa saat ini bukan cuma dosa-dosamu yang selesai diampuni, tapi juga sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Kristus. You are healed by His stripes, you are healed. Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mengambil segala dosa, menggantikan dengan kebenaran-Mu. Kau telah mengambil segala penyakitmu, penyakit kami Tuhan Yesus, dan Kau gantikan dengan tubuh-Mu yang mati, hancur, dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord Jesus for everything that you've done for every single one of us. Thank you Lord. Mari saudara terus nyatakan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever, Lord. Forever I will praise your name. Glory to God, glory to God. Puji Dia, sembah Dia, nyatakan, yes, thank you Lord Jesus. Mari saudara kita angkat tangan. Kita angkat tangan di hadapan Dia. Let us receive the best from the Lord God. Thank you Lord Jesus. You are the Almighty God. You are the Most High God, the Lord, the Holy One of Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, diberkatilah keluar masukmu. Segala perbuatan tanganmu dibuatnya berhasil. Thank you. Dan kau akan menjadi kepala terus dan bukan menjadi ekor. You will be above only and not be beneath. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you.
the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Thank you Lord Jesus buat segalanya. Let your name be glorified and be magnified always in our lives, because only you are worthy to receive glory, praise, and honor mulai hari ini, sekarang, dan selama-lamanya di dalam setiap kami. Haleluya, amin. God bless you all. Sampai jumpa.